Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya di pagi hari ini. Saya akan menjelaskan sedikit, sharing sedikit mengenai asuhan nutrisi pasien COVID-19 dengan pneumonia. Baik, jadi ini adalah asuhan nutrisi pasien COVID-19 dengan pneumonia. Nah, ini adalah gambaran garis besar yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Yang pertama tentang overview tentang pneumonia, lalu yang kedua perubahan metabolisme nutrisi pada pasien pneumonia, lalu yang ketiga kaitan pneumonia dengan terjadinya malnutrisi dan asuhan gizi pasien COVID-19 dengan pneumonia. Untuk yang pertama mungkin tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Dr. Sigit ya sebelumnya. Jadi secara garis besar seperti ini, pneumonia itu adalah didefinisikan sebagai suatu peradangan akut parenkim paru. Lalu penyebabnya disebabkan bisa jadi oleh mikroorganisme dan ada penyebab-penyebab yang non mikroorganisme. Kalau dari organisme itu bisa disebabkan karena bakteri, virus, jamur serta parasit. Lalu untuk gejala-gejalanya, gejala klinisnya yang utama yaitu biasanya demam, batuk, kesulitan bernafas. Selain itu bisa disertai dengan sesak yang memberat, gejala-gejala gastrointestinal dan seperti diare dan gejala-gejala saluran nafas yang lainnya. Untuk pencegahannya, karena ini di era pandemi dan kasus pneumonia meningkat karena adanya virus COVID-19, tentunya vaksinasi ini menjadi salah satu solusi untuk pencegahan ya. Selain itu kita juga harus mencukupi asuhan nutrisi dalam sehari-hari kita, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, tidak merokok, serta menerapkan protokol-protokol kesehatan. Nah, ini adalah gambaran secara umum ya, apa saja sih yang terjadi pada pasien-pasien yang menderita penyakit COVID-19. Jadi pada tubuh apabila terjadi infeksi, maka banyak terjadi glikolisis, glikogenolisis, serta gluconeogenesis untuk memenuhi kebutuhan energi yang meningkat. Jadi terjadi katabolisme di dalam tubuh. Katabolisme itu tidak hanya meliputi cadangan-cadangan energi seperti glikogen, namun juga dari protein itu banyak dipecah untuk sintesa protein fase akut dan sintesa protein otot juga menurun apabila kita terkena infeksi. Lalu yang ketiga dari segi lemaknya ada peningkatan mobilisasi dan pemecahan lemak yang akan digunakan sebagai sumber energi alternatif. Lalu untuk karbohidrat, sebetulnya karbohidrat ini tetap menjadi sumber utama dari energi harian, namun sumber energi yang berasal dari karbohidrat ini perlu kita modifikasi jumlahnya, dikarenakan metabolisme karbohidrat itu menghasilkan CO2 lebih banyak dibandingkan makronutrien yang lain. Ini nanti juga akan saya jelaskan di belakang. Lalu untuk vitamin dan mineral ini biasanya dalam kondisi infeksi juga terjadi peningkatan baik kebutuhan vitamin maupun kebutuhan mineral. Nah ini, pasien-pasien yang mengalami pneumonia itu sangat rentan sekali jatuh dalam kondisi malnutrisi. Jadi ini faktor-faktor yang menyebabkan. Misalnya pasien terinfeksi virus COVID ya, yang akan menyebabkan infeksi pada tubuh kita, maka tubuh kita akan merespon dengan terjadinya hiperkatabolisme. Jadi pemecahan-pemecahan sumber energi tadi yang seperti saya sebutkan di awal. Di samping itu, kondisi infeksi itu sendiri juga menyebabkan gangguan-gangguan di saluran pencernaan. Jadi kadang-kadang pasien ada yang mengeluhkan mual, muntah. Lalu untuk pasien-pasien COVID-19 ini banyak sekali ditemukan nafsu makannya menurun dikarenakan adanya gejala anosmia dan hilangnya indera perasa yang akan menyebabkan intake pasien tersebut menjadi inadekuat. Jadi kombinasi dua hal ini, adanya katabolisme di dalam tubuh, sedangkan intake pasien yang tidak adekuat dalam menghadapi kondisi infeksi itu bisa menyebabkan pasien jatuh dalam kondisi malnutrisi. Nah, sekarang kita masuk pada asuhan gizi pasien dengan COVID-19 yang disertai dengan pneumonia. Untuk gambaran kasusnya seperti ini, jadi seorang pasien laki-laki berusia 45 tahun datang ke IGD dengan keluhan batuk sejak 7 hari yang lalu, disertai demam 5 hari yang lalu. Sejak 3 hari yang lalu, pasien juga merasakan nafasnya berat dan sesak dan dadanya terasa nyeri ketika batuk.
2 hari terakhir pasien merasa mual serta nafsu makannya menurun. Awalnya pasien masih bisa mengkonsumsi makanan yang halus, namun sehari sebelum masuk rumah sakit pasien mengalami kondisi muntah-muntah setiap kali makan sehingga dalam sehari hanya mampu minum teh manis saja. Nah, awal-awal kita lakukan screening gizi. Di sini kita menggunakan metode MST untuk melakukan screening gizi karena metode MST memang metode yang sangat sederhana, namun hasilnya juga cukup akurat. Jadi screening gizi ini nanti apabila kita temukan hasilnya beresiko, maka kita harus melakukan rujukan kepada ahli gizi untuk dilakukan proses asuhan gizi terstandar. Namun apabila ditemukan ternyata pasien tidak beresiko malnutrisi, maka hanya akan kita lakukan pemantauan asupan makan setiap 3 hari sekali. Nah, ini untuk proses asuhan gizinya, jadi tahapannya seperti ini, kita lakukan asesmen, setelah itu masalah-masalah yang ditemukan kita lakukan diagnosa, setelah itu dari diagnosa yang kita temukan kita lakukan intervensi, dan setelah kita lakukan intervensi kita lakukan monitoring dan evaluasi. Apabila hasil monitoring dan evaluasinya ternyata belum mencapai target, maka bisa kita lakukan reassessment kembali. Nah, ini identitas pasiennya. Nama Tuan G, jenis kelaminnya laki-laki, usia 45 tahun dari suku Jawa. Pasien dirawat di ruang melati kelas 2, diagnosa medisnya COVID-19, pneumonia, keluhan utamanya batuk, sesak, mual, muntah, serta demam. MRS tanggal 24 Mei 2021. Nah, ini tahap yang pertama, kita lakukan screening gizi. Jadi, dari hasil screening gizi kita dapatkan bahwa skor totalnya adalah 4, sehingga pasien ini memang beresiko malnutrisi dan perlu dilakukan proses asuhan gizi terstandar. Proses yang kedua yang akan kita lakukan setelah screening adalah asesmen gizi. Kita dapatkan data sebagai berikut. Berat badan pasien adalah 60 kg, tinggi badannya 162. Setelah kita hitung IMT-nya, kita temukan bahwa hasilnya adalah 23, sehingga bisa kita simpulkan bahwa pasien tersebut status gizinya masih normal. Ini adalah asesmen yang kedua, asesmen biokimia. Jadi di sini kita lihat untuk hasil lab yang tidak normal, ada leukosit, C-reaktif protein, SGOT, dan SGPT, di mana 4 parameter laboratorium ini merupakan parameter terjadinya infeksi. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa memang terjadi infeksi pada pasien tersebut. Lalu dilakukan juga pemeriksaan dedimer. Ini merupakan pemeriksaan yang biasanya dilakukan kepada pasien-pasien COVID-19 karena pada beberapa pasien memang terjadi pembekuan darah sehingga dokter biasanya melakukan pemeriksaan dedimer. Terus selanjutnya pasien juga dilakukan analisa gas darah. Jadi dilihat analisa gas darahnya. Jadi untuk pH-nya masih normal, namun PCO2-nya naik dan PO2-nya turun, serta bikarbonatnya juga naik, saturasi oksigennya turun. Dari sini kita simpulkan bahwa pasien mengalami asidosis respiratorik yang terkompensasi. Lalu dilakukan juga swab PCR, hasilnya ternyata memang positif, sehingga kita simpulkan bahwa pasien ini mengalami infeksi yang disebabkan karena virus COVID-19. Asesmen selanjutnya kita lakukan asesmen kondisi fisik klinis. Yang pertama untuk kesadarannya GCS 456, jadi pasien kondisi sadar penuh, keadaan umumnya lemah, tekanan darahnya masih normal, heart rate-nya juga normal, namun suhunya memang tinggi. Jadi masuk suhu pasien 38,1 derajat Celcius, RR-nya juga meningkat 30 kali per menit, akral hangat, dan SpO2-nya turun 87% pada room air. Untuk fototoraksnya, jadi setelah dilakukan fototoraks, memang kesimpulannya adalah sesuai dengan gambaran viral pneumonia. Ini adalah riwayat gizi terdahulu untuk pasien ini. Jadi makanan pokok sehari-harinya yang dikonsumsi nasi, terus terkadang mengkonsumsi mie dan umbi-umbian serta roti. Untuk lauk hewani yang paling sering dikonsumsi adalah tahu tempe. Teknik memasak yang sering dilakukan adalah dengan menggoreng. Lalu untuk ayam, daging, telur tidak terlalu sering ya, bergantian dalam 1 minggu. Lalu untuk sayur-sayurannya pasien juga
sering mengkonsumsi sayur, yang sering dikonsumsi ini wortel, bayam, nangka muda, kangkung, labu siam, tapi juga lumayan sering disantan untuk sayur-sayurannya. Pasien setiap hari minum kopi dengan gula sebanyak 20 gram kurang lebih setiap kali membuat kopi. Lalu buah yang sering dikonsumsi adalah pisang 4 kali seminggu, satu buah. Dari data ini kita simpulkan rata-ratanya kita hitung ya. Jadi rata-rata harian rata-rata intake harian pasien kita hitung itu energinya masih bagus, protein, lemak, dan karbohidrat juga bagus. Jadi kita simpulkan untuk rata-rata intake harian pasien ini memang masih dalam kategori yang baik. Untuk pengkajian yang selanjutnya kita lakukan recall 24 jam. Ini hasil perhitungan recall 24 jamnya, karena sehari sebelumnya memang pasien hanya mengkonsumsi teh manis saja dalam sehari. Kita lakukan perhitungan hasilnya seperti ini. Jadi untuk energinya sangat kurang sekali, hanya 17,8%. Itu. Jadi bisa dikatakan rata-rata intake harian pasien dalam kategori yang defisit. Lalu ini untuk klien historinya, jadi riwayat penyakit sekarang, COVID-19 dan pneumonia. Riwayat penyakit keluarga, tidak ada keluarga yang pernah menderita penyakit pneumonia. Kondisi sosial ekonomi merupakan kepala keluarga dengan 2 anak, pekerjaan sebagai petani, pekerjaan istri sebagai ibu rumah tangga. Dan pasien ini ternyata juga perokok, agamanya Islam dari suku Jawa. Untuk terapi medis yang diberikan, seperti ini, jadi ada terapi cairan, lalu ada obat-obatan yang memang fungsinya itu untuk mengurangi gejala-gejala yang timbul di saluran pencernaan, yaitu keluhan-keluhan mual dan muntah yang dialami pasien saat masuk rumah sakit. Lalu di sini ada suplementasi juga ya, vitamin C dan vitamin D yang diberikan oleh dokter kepada pasien tersebut. Nah, ini kita lakukan diagnosa. Jadi setelah kita lakukan asesmen, proses selanjutnya adalah diagnosa gizi. Untuk diagnosanya yang saya temukan ada 3. Jadi yang pertama, kekurangan intake makanan per oral yang disebabkan oleh gangguan saluran cerna, dibuktikan dengan hasil recall 24 jam yang memang sangat rendah, masuk ke kategori defisit. Lalu untuk diagnosa yang kedua, peningkatan kebutuhan protein berkaitan dengan infeksi dan inflamasi, ditambahi dengan marker-marker infeksi tadi memang meningkat semua ya, jadi suhunya meningkat, leukosit, CRP juga meningkat. Lalu untuk diagnosa yang ketiga, ini penurunan kebutuhan karbohidrat berkaitan dengan kondisi pneumonia yang dialami pasien, ditandai dengan hasil analisa gas darahnya yang menunjukkan kondisi asidosis respiratorik. Untuk intervensi gizinya, kita akan melakukan 3 intervensi gizi. Yang pertama, modifikasi tipe, jenis, dan jumlah makanan sesuai dengan kemampuan pasien. Yang kedua, kita akan melakukan konseling gizi terkait dengan diet yang diberikan, baik di rumah sakit maupun di rumah jika pasien sudah diperbolehkan pulang. Lalu untuk intervensi yang ketiga, kita akan melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya untuk meningkatkan derajat kesehatan pasien. Untuk intervensi yang pertama, yang terkait dengan diet, ini kita berikan diet dengan tujuan meningkatkan asupan makan pasien secara bertahap dan adekuat, kita sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Lalu kita berikan asupan tinggi protein untuk mengatasi hiperkatabolisme dan infeksi, lalu kita juga memberikan karbohidrat yang rendah untuk meringankan kondisi sesak nafas pada pasien. Untuk syarat dietnya, jadi syarat diet ini saya ambil dari guideline-nya ASPEN ya, untuk pasien COVID. Jadi energi diberikan tinggi 25-30 kalori per kilogram berat badan, namun pemberiannya kita harus berikan secara bertahap. Dimulai dari energi yang rendah dulu. Hal ini ditujukan untuk menghindari terjadinya refeeding syndrome. Untuk protein diberikan tinggi 1,2-2 gram per kilogram berat badan. Lalu karbohidrat diberikan rendah dengan proporsi awal karbohidrat banding lemak 50 dibandingkan 50 untuk meringankan kondisi sesak pada pasien. Nah, kemudian karbohidrat ini akan kita tingkatkan dengan proporsi 70 banding 30 di hari ketiga dan keempat. Kita lihat jika pasien kondisi sesaknya memang sudah berkurang.
Vitamin dan mineral kita berikan sesuai dengan kebutuhan yang dianjurkan dalam AKG. Namun jika pasien memerlukan suplemen untuk vitamin dan mineral tertentu, kita bisa koordinasikan dengan DPJP yang merawat pasien tersebut. Ini untuk perhitungan kebutuhannya. Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa di hari pertama dan hari kedua memang pasien kita berikan makanan dengan kalori yang tidak langsung full 30 kalori, kita berikan bertahap dulu. Di hari pertama dan kedua kita berikan 20 kalori saja per kilogram berat badan. Di hari ketiga dan keempat mulai kita tingkatkan perlahan-lahan kalorinya. Kita dapatkan seperti ini hasilnya. Protein juga begitu, jadi saya awali dengan memberikan protein 1,2 gram per kilogram berat badan di hari pertama dan kedua. Hari ketiga mulai kita tingkatkan menjadi 1,5 dan hari keempat kita tingkatkan menjadi 2 gram. Untuk lemak dan karbohidrat, ini seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, di hari pertama dan kedua proporsi karbohidrat dan lemak saya berikan 50/50. Jadi saya dapatkan hasilnya seperti ini ya, 50 gram. Nah di hari ketiga dan keempat proporsinya kita ubah, untuk karbohidratnya sudah lebih tinggi, 70/30. Ini mengikuti ya, karena memang karbohidrat dan lemak yang dihitung berdasarkan proporsi ini. Nah ini intervensinya, jadi di hari pertama dan hari kedua kita berikan dia cair karena kita menggunakan formula komersial ya, kita berikan pulmosol untuk pasiennya. Ini energinya bisa memenuhi kebutuhan di hari pertama dan hari kedua yaitu 1.200 kalori. Proteinnya juga cukup tinggi ya, jadi sehari bisa sampai 62,5 gram. Karbohidratnya 120 gram dan lemaknya 55 gram dalam sehari. Ini di hari pertama dan hari kedua. Untuk hari ketiga, makanan pasien kita coba tingkatkan tekstur makanannya ke makanan halus. Jadi energinya 1.500 kalori, proteinnya juga kita tingkatkan lagi jadi 81,1 gram. Untuk karbohidrat tadi sudah proporsinya sudah naik, jadi karbohidrat 70 dan lemaknya 30 perbandingannya. Nah, ini makanan utama yang kita berikan. Di samping makan utama ini, kita juga berikan selingan. Selingannya kita berikan yang tinggi kalori, jadi kita berikan susu juga untuk pasien tersebut. Selain itu kita juga memberikan ekstra putih telur untuk memenuhi kebutuhan protein pasien yang memang tinggi ya. Nah di hari keempat kita mulai tingkatkan lagi tekstur makanannya ke bubur kasar. Untuk energinya 1.800 kalori, proteinnya 108,1 gram, karbohidratnya 254,6 dan lemaknya 42 gram. Tetap kita berikan ekstra susu dan ekstra putih telur juga. Nah, ini yang selanjutnya setelah kita berikan intervensi, kita monitor dan evaluasi. Yang kita monitor di sini yang pertama asupan makan, yang kedua pengetahuan makan dan gizi, lalu yang ketiga kondisi fisik klinis sistem pencernaan dari pasien. Nah, ini untuk hasil monitoringnya. Jadi di sini untuk hari pertama dan hari kedua kita lihat pasien kita berikan makanan enteral ya berupa dia cair 6 kali 200 cc. Ini untuk kalori pemberiannya seperti ini. Nah di hari pertama pasien bisa menerima sebesar 50%. Untuk kondisinya pasien di hari pertama masih mual namun sudah tidak muntah. Awal masuk kan masih mual dan muntah, tapi setelah diberikan obat-obatan kondisi mualnya masih, tapi pasien sudah tidak muntah lagi. Untuk estimasi asupannya 600 kalori, kalau proteinnya 31,2 gram. Nah ini target kita, jadi kita targetkan minimal 80%. Untuk persentase pemenuhannya, nah ini karena memang daya terimanya masih 50%, jadi untuk persentase pemenuhannya juga masih di angka sekitar 50-an %. Nah, karena masih belum memenuhi target, jadi untuk hari kedua masih tetap kita berikan diet cair. Sambil kita motivasi supaya pasien mau menghabiskan diet cair yang kita berikan. Nah, di hari kedua ini daya terimanya sudah mulai naik 80%, pasien sudah tidak mual, tidak muntah lagi. Lalu kita lihat persentase pemenuhan asupannya sudah di angka 70-80%. Kita pertimbangkan juga dengan kondisi pasien yang sudah tidak mual dan muntah.
Terus pasien juga kita tanya kesiapannya untuk menerima makanan dengan tekstur yang lebih kasar, ternyata mau. Jadi di hari ketiga kita tingkatkan kembali ke makanan halus. Nah, di sini ternyata daya terimanya sudah bagus, pasien bisa menghabiskan keseluruhan makanannya, jadi target kita semua untuk makronutriennya bisa terpenuhi. Begitu juga di hari keempat, kita berikan bubur, jadi teksturnya sudah meningkat lagi, dan ternyata daya terimanya juga bagus, 100%, sehingga ini juga memenuhi target yang kita inginkan. Ini untuk grafiknya, jadi makin hari, dari hari ke hari memang makin meningkat, baik energi, protein, lemak maupun karbohidratnya. Nah, ini untuk hasil labnya, jadi di hari kedua tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan dilakukan di hari ketiga. Ternyata ini marker-marker untuk infeksinya juga sudah mulai normal, jadi angka-angkanya sudah ini sudah sesuai dengan ini hasil yang normal. Lalu untuk analisa gas darahnya juga begitu, jadi ini semua menunjukkan hasil yang normal. Untuk saturasinya juga bagus dari hari ke hari. Pasien awalnya memerlukan alat bantu NRBM, namun di hari ketiga sudah diturunkan menjadi nasal kanul, jadi sudah mulai membaik, kondisi sesak nafasnya sudah teratasi, dan di hari keempat diturunkan lagi hanya menggunakan simple mask, itu saturasinya juga bagus. Namun untuk hasil PCR-nya, evaluasinya masih positif di hari yang keempat. Untuk kondisi fisik klinisnya, kesadaran pasien sadar penuh ya dari awal masuk hingga akhir pengamatan. Kondisi umumnya di hari pertama dan hari kedua lemah, namun di hari ketiga dan keempat sudah baik. Jadi kondisi umumnya sudah cukup. Tekanan darahnya ini bagus, jadi normal ya dari awal masuk hingga akhir pengamatan. Heart rate-nya juga bagus. Nah, suhunya awal masuk pasien suhunya tinggi, namun di hari kedua, ketiga, dan keempat turun, jadi suhunya sudah berangsur-angsur normal. Untuk RR-nya juga normal ya ini, jadi dari awal ini awalnya tinggi, tapi di hari kedua, ketiga, dan keempat sudah bagus, normal, artinya pasien sudah tidak terlalu sesak nafas, dan SpO2-nya juga begitu, menunjukkan hasil yang makin lama makin normal. Nah, ini intervensi yang selanjutnya adalah kolaborasi. Jadi di sini seperti kita tahu ya bahwa di sini ahli gizi kan memang di masa pandemi ini tidak bisa kontak langsung dengan pasien di ruangan gitu ya. Jadi ada beberapa kendala karena kita tidak bisa kontak langsung, maka kolaborasi ini harus lebih ditingkatkan lagi, baik dengan dokternya maupun dengan perawat. Begitu juga dengan apoteker. Jadi kolaborasi yang bagus nanti akan menyebabkan ini ya, akan menghasilkan kita bisa betul-betul mengerti secara ini ya, secara baik kondisi pasien kita itu sebetulnya seperti apa. Karena yang bisa kita lakukan kalau di Rumah Sakit Mardiwaluyo sendiri, kita hanya bisa melakukan kontak dengan pasien melalui telepon ataupun WA, dan kita bisa mengamati hanya lewat CCTV. Tapi kondisi yang sebenarnya pasien seperti apa, itu kadang-kadang kita mendapatkan laporan juga dari perawat-perawat yang memang masuk langsung dan kontak langsung dengan pasien gitu. Jadi bentuk kolaborasi yang bisa kita lakukan seperti ini: pengkajian kondisi fisik klinis pasien, pemeriksaan laboratorium, terus pemantauan kondisi pasien, pemantauan asupan diet, dan juga pemantauan obat-obatan yang diberikan serta interaksinya dengan makanan. Nah, ini intervensi yang selanjutnya kita lakukan edukasi. Tujuannya memberikan penjelasan kepada pasien tentang diet yang diberikan selama DRS dan diet yang harus dilakukan pasien di rumah setelah KRS. Topiknya adalah diet DKTP, rendah karbohidrat, untuk sasarannya pasien dan keluarga. Kita konsul pasien di tanggal 25 Mei, tepatnya mohon maaf ini salah, Ruang Melati ya tadi. Untuk medianya kita bisa berikan leaflet, tapi memang sarana dan prasarana yang kita gunakan, kita biasanya lewat telepon, WhatsApp, atau video call ya, baik dengan pasien maupun dengan keluarganya. Kita lakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Untuk materinya, pengertian diet tinggi kalori, tinggi protein, rendah karbohidrat, tujuannya diet tersebut seperti apa, prinsip dan syaratnya, lalu makanan yang dianjurkan serta tidak dianjurkan dan akibatnya yang terjadi jika pasien tidak mematuhi anjuran makan yang kita berikan, serta kita berikan contoh menu dalam sehari. Nah, ini jadi kesimpulannya, pasien COVID-19
merupakan pasien yang berisiko mengalami malnutrisi karena efek hiperkatabolisme yang disertai dengan asupan makan yang tidak adekuat. Pemberian terapi pada pasien diberikan dengan mempertimbangkan kondisi pernafasan serta kondisi saluran cerna pada pasien. Pemberian nutrisi yang adekuat terbukti mampu mempercepat kesembuhan pasien dan memperpendek masa rawat inap di rumah sakit. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bu Maria selaku moderator.